Ini kan dia dapat dua-duanya. Tapi lu mesti akui dong, di antara 3 jam tangan di depan kita ini, pasti movement terbaiknya Vacheron. Vacheron, betul. Ya kan? Kedua Tapi Rolex. kalau desain terbaik menurut gua Epi. Desainnya betul. Ya kan? Setuju. Tapi kalau misalnya Rolex gua nggak ngerti apa yang terbaik. Nggak ada opening. Ya, Nggak ada opening. Kata Willis nggak ada opening lagi. Kita nggak ada lagi pakai halo-halo lagi ya. Jadi hari ini kita mau Bosen, bahas jam tangan yang di harga berapa? 400-an. 400-an. Kenapa gue bahas jam tangan di angka 400 jutaan? Karena di bawah 1,5 miliar. Ya. Bener dong. Nggak, jadi kenapa kita bahas konten ini? Karena emang belakangan ini banyak banget orang-orang yang nanya sama gue jam tangan yang budgetnya di harga 400 jutaan. Ya. Mereka itu bingung gitu loh. Mendingan gue beli apa? Beli Rolex kah? Beli Epi kah? Atau beli Hublot kah? Beli Vacheron kah? Gitu. Misalnya itu mereka tuh bingung gitu loh. Galau. Jadi daripada gue jelasin ke mereka satu persatu, kita mendingan langsung bikin video YouTube-nya aja. Nah ini kurang lebih kan, bukan kurang lebih deh, maksudnya ada 3 nih depan kita nih. Ada Sebenarnya tuh ada yang 400 juta tuh ada banyak. Tapi kita ambil contoh 3 ini aja. Yang Nanti kita, best seller ya? Best seller lah, tinggal di compare nanti kira-kira lebih worth it yang mana. Betul, ya daripada kalian bingung-bingung langsung aja nonton video YouTube-nya, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe Jam TV. Oke, bye-bye. 3 ini ya opini kita lah ya. Kita yang menilai lah ya. Menurut kita 3 ini gimana? Gitu. Betul. Oke. Jadi yang paling pertama itu pasti orang itu rata-rata mereka pasti Rolex dulu yang pasti mereka sebut. Ya, Rolex. Ya, Rolex. Di sini di depan kita ini ada Rolex Yachtmaster Ceramic Rose Gold yang Oyster Flex ya. Kenapa gua pilih ini jam tangan? Karena bagi gua di angka 400 jutaan lebih worth it. Pasti kalian mikir dong, kenapa nggak Daytona? Bosen. Kenapa nggak Daytona? Bosen. Kenapa nggak Daytona gitu kan? Karena tuh udah terlalu bosen bos Daytona ya. Karena bagi gue tuh Daytona adalah jam tangan sejuta umat. Iya, sejuta umat. Ya. Dan bahannya pun juga cuman steel gitu loh. Ya, karena gue tuh kalau di gue pribadi gue tuh sangat amat kritis sama material bro. Jadi kalau misalnya gue beli di angka sekian, ya dapatnya material apa? Oh. Gitu loh. Nah kalau lu gimana? Kalau menurut gua, yang ini gue setuju sama lo. Kalau Daytona itu memang sejuta umat dan setiap, ya kita udah bosan lah ya orang ngomongin Daytona mulu. Iya. Dan jujur ngomong nih ya, gue memang gak terlalu suka sama Daytona. Saya pun juga sama. Lu kan demen Daytona, lu kan ngomong John Mayer terus kan? Gue suka yang John Mayer biru doang, tapi kan nggak semua Daytona gue suka. Ya, kalau basically gue gak suka Daytona karena gue gak bisa pakai, udah gitu aja sih. Betul. Kalau gue pakai kekecilan, mungkin kalau orang lain yang pakai bagus. Nah, ini kenapa gue rekomen jam tangan yang Yachtmaster ini karena dari material dia rose gold ya. Dari bezelnya pun juga seramik. Lalu dari ya rubbernya sih Oyster Flex, tapi rubber itu mahal loh. Rubber Oyster Flex. Ya, 10 jutaan ya? Iya, betul. Apa lebih? Lebih. Ya enggak. 2 pasang ya sekitar 10 jutaan 10 jutaan lah ya? Betul. Ya, terus 2 pasang, 1 pasang? Ya 1 pasang. Oke lah, ya udah lah maksud gue gitu. Lalu ini pun juga bezelnya pun juga seramik dan ini keluaran lebih baru daripada Daytona Panda gak sih? Enggak. Keluarnya sama, Bareng. Keluarnya sama bareng. Tapi menurut gue ini lebih worth it ya, lebih sporty juga. Karena gold kan? Karena gold juga, rose gold lagi, rose bukan gold. yellow gold ya. Gitu loh. Dapat rose gold. Ini bagi gue sih oke lah. Tapi nggak bisa dipungkiri namanya YM itu kalah sama namanya Daytona. Betul. Iya kan? Betul. Memang kalah sih. Kalau untuk dari segi Balik ke selera. Yap. Kalau dari segi nilai investasi ya sebenarnya lebih okean Daytona ya. Ini pun juga sebenarnya harganya juga Tapi bisa Daytona naik. kalau sekali jatuh juga hancur lebur. Betul. Waktu kemarin juga ini harganya juga naik banget sih ini sih. Cuman ya nggak Nggak separah Daytona kan? Betul. Iya kan? Ya. Dan ini waktu yang tertingginya itu sekitar di 600 jutaan. Ya, tertingginya. Ya pokoknya kalau bisa naiknya kencang pasti turunnya kencang juga. Betul. Ya kan? Jadi kalau bagi kalian yang bingung-bingung, bro, gue mau cari jam tangan Rolex, misalnya di angka segituan nih, di 400-an ya, inilah. Kalau gue sih pasti rekomen adalah 400 berapa? 460 juta. 460? 450 sampai 460 harganya. Oke. Ya, bagi gue sih worth it sekali karena ini sekali lagi rose gold gitu. Gitu. Oke. Next. Yang kedua, setelah Rolex, mereka pasti akan milih nih. Kalau Epi itu yang mana? Epi. Epi. Nah, Banyak Epi itu sebenarnya banyak. Ya, betul. Banyak. Sebenarnya Epi di bawah 400 pun juga ada yang bagus-bagus. Contoh kayak navy blue, black red, gitu lah ya. Cuman itu kan terlalu mainstream. Barangnya terlalu ada di mana-mana, terlalu banyak. Habis Epi navy blue sama black red, ada lagi tipe novelty. Ya, tapi novelty-nya lama, novelty steel. Ya, betul. Novelty steel, lalu dapat lagi yang karbon juga dapat. Tapi kalau menurut gua, kenapa gua pilih Epi Ghost ini? Ini namanya Epi RO Ghost, size-nya 42 mm. Karena ini jam tangan jarang, Bos. Jarang banget. Tapi kenapa dia disebut Ghost? Karena warnanya abu-abu. Oh, Ghost tuh abu-abu.
Kan hantu kan biasa gitu, kalau nggak putih, abu-abu, hitam, Monokrom ya? monokrom. Oh, Iya dong. berarti... Kalau hantu warna-warni udah dikira badut. Oh iya. Iya dong. Cengli. Bener. Bener. Bisa fokus nggak? Ya, fokus. Fokus. Ini lagi menjelaskan barang gue nih. Ya. Oke. Lah kan gue tanya, Iya. Epi Ghost kenapa disebut sama Iya, Ghost? ini kenapa namanya Ghost ya? Kan gue mau wakilin netizen. Ini nih ya. Jadi Epi pun nggak kalah juga sama Rolex, dia juga banyak nickname-nya juga. Ada Ghost, ada Havana, ada Avery, ada Black Red, ada Navy. Cuman ya dia lebih main warnanya kalau Ada satu lagi. Apa? Panda. Oh ya, Epi Panda. Volcano. Betul. Ya. Jadi Epi Ghost ini dia materialnya adalah titanium. Ya, titanium, lalu bezelnya pun juga seramik juga, tapi seramiknya beda bos ya. Seramiknya ini warnanya grey. Dan dia nggak limited edition sebenarnya. Betul, tapi warnanya jarang. Dia nggak limited edition. Nah, biasanya tuh kalau yang disebut Ghost itu tuh barangnya rare. Karena gue ingetnya di Panerai juga ada Panerai Ghost kan. Iya betul. Gue lupa pam berapa itu. Nah, itu cuma keluar 1 tahun doang. Nggak limited, nggak ada informasi apa-apa, nggak ada kata special edition. Tapi karena keluar setahun doang, disebutnya Ghost. Betul. Sama ini jam Apakah tangan ini itu. hal yang sama? Karena kita kalau mau cari ghost beneran emang susah bro. Iya kan? Pemburu hantu dong. Iya pemburu hantu. Pemburu hantu. Masih ke rumah-rumah kosong dulu, rumah tua kan. Bawa botol gitu ya. Jadi ini pun juga sama dibikin sama Epi nih. Ini ghost barangnya rare susah. Iya. Ya, mulai nggak jelas. Tapi Oke. bagus. Nah, ini tuh keluarannya barengan sama Vampire, ya kan? Jadi Epi mungkin lagi Kayaknya ini lebih tua dari Vampire deh. tapi bodinya sama loh. Maksudnya Iya, dari makanya. back case-nya juga ada situ. Rubbernya pun juga sama Black kayak Red Vampire. juga ada see-through. Nggak. Rubbernya dia ini rubbernya Vampire, bos. Cuma kan kalau Vampire kan warna-warna merah hitam kan. Kayaknya si Vampire tuh keturunannya dia. Kayaknya ya. Ya satu inilah ya, satu suku lah ya. Kan Iya. vampir sama hantu kan. Oh iya, Vampire sama hantu. Bener. Bodo amat dah ya. Vampire tuh hantu kan, bukan seperti itu. Bukan. Udah ya. Iya, udah. Ini kita lagi fokus dulu ya. Fokus. Lalu ini pun juga mesinnya in-house, bos. Ya, lalu kenapa gue pilih ini? Karena ini jam tangan laku banget deh, benar-benar laku banget. Di gua itu gue udah jual ini nggak tahu udah berapa kali dah. Ya, Di harga berapa? Lalu cuman 440 juta aja. 440. Betul. Masih nego. Tipis. Tipis. Ini salah satu Epi yang gue suka sih, Epi Ghost ini sih. Nggak tahu kenapa gue suka banget ini. Warnanya itu simple, nggak norak, nggak ribet ya. Terus, sama ini Epi juga udah jarang rusak, bos. Tipe ini, bos. Epi sebenarnya memang dibilang always problem kan. Ya. Sering rusak. Sering Tapi rusak, kalau ya. menurut gua ini jam ini kalau sering dipakai malah lebih kuat. Nah, oke, betul. Ya kan? Betul. Justru yang jarang-jarang dipakai, dia kayak mobil-mobil sport gitu nggak sih? Ya, setuju. Jarang lu pakai malah rusak mulu. Setubuh. Kayak gitu. Oke, ini Epi sudah. Lalu ada lagi nih tanya sama gue nih, bro. Apalagi nih kira-kira selain merek Vacheron, apalagi nih ya kan? Dress watch. Waduh, gue bilang Hublot deh. Tapi kalau Hublot terlalu sporty bro, terlalu gede, saya apa gimana gitu kan? Terus kalau Hublot katanya kalau beli dari baru harga jatuh ya, gue agak ngeri gitu. Ya udah paling bener Vacheron. Kalau Hublot beli dari baru agak jatuh, kalau beli dari second enggak juga. Aman, second aman betul. Cuma kita kan kalau ini kan kita kan gue lagi membahas tuh yang rata-rata orang tanya-tanya sama gue. Ya dan worth it di mata kita kan. Betul, yang worth it. Nah ini dia, ini adalah Vacheron Constantin. Ini overseas biru, sudah pernah gue bahas di video sebelumnya. Ya, ini dia ada 3 warna ya. Dia ada warna biru, putih sama warna hitam. Ya, cuma Biru, putih, hitam, abu-abu ada nggak? Silver ada nggak? Silver ya putih dong harusnya. Silver ya putih. Yang full putih nggak ada? Nggak ada. Silver ya itulah. Silver. Sama lah ya. Sama Nah, lah. ini yang biru, ini menurut gua adalah jam tangan yang worth it karena dia salah satu Holy Trinity juga. Kan Patek, Epi sama Vacheron juga. Lalu birunya itu yang Dark blue ya. Birunya tuh beda banget Dark blue. dari biru-birunya Epi sama Patek. Lalu ini jam tangan paling worth it kenapa? Karena kalau Anda beli jam tangan ini dapat banyak strap, bos. Berdua. Ada rubber, ya kan banyak juga lah, lebih dari satu. Ya kan rubber sama rantai. Kalau dapatnya 5 mah harga jadi 600, Pak. Kan cerita dia kan kayak Patek Philippe. Dapat strapnya 2. Maaf ya untuk penggemar Patek ya. Cuman harus diakuin kalau rubbernya Patek Philippe itu jeleknya minta ampun. Menurut lu kualitasnya mesinnya, movementnya si Vacheron sama Patek Philippe sama nggak kualitasnya? Sama. Pasti. Nggak kalah. Bukan nggak kalah, sama nggak? Sama. Bisa lebih baik? Sama. Hah? Sama. Nggak lebih baik ya? Nanti gue diserang fans Patek. Kan gue cuma nanya, Oh, iya. menurut opini lu. Gini, karena gue selama ini nggak pernah mendengar tuh Vacheron rusak. Gue nggak pernah dengar fitur rusak. Kalau patokannya dari situ juga Seiko nggak rusak-rusak. Yang kita kan bahas yang satu kelasnya. Ya, sekelas. Ya, jadi menurut sama ya? Sama. Tapi harganya beda jauh. Jauh, itu Berarti dia permasalahannya. Worth it banget dong? Worth it sekali, makanya kita kan taruh di sini. Kita kan taruh di sini. Ya kan gue umpan lambung, semes aja. Oh ya, semes. Oke. Nah, jadi ini jam tangan itu ya, lu berasa lah beli jam tangan mahal tuh berasa mahal gitu. Maksudnya bener-bener kayak beli barang mahal ya.
Boxnya bagus, strapnya dapat 2. Maksudnya rantai sama dapat yang rubbernya juga gitu loh. Kayaknya mau lagi sporty bisa, lagi mau formal juga bisa. Jadi semua bisa ya. Coba gimana menurut Anda, Pak? Dan gampang dibuka lagi ya. Cuma begitu dong udah kebuka ya. Betul, gampang dibuka ya. Tuh. Gampang Sama banget dibuka. kayak apa namanya? Quick release ya? Sistemnya quick release juga. Gampang dibuka, betul. Tapi kalau menurut gue dia bagusan pakai rantai sih ya daripada pakai rubbernya. Ya kalau mungkin orang kan kadang-kadang bosen ya. Karena kalau misalnya kalian beli, ya kekurangannya 2 jam tangan ini kalau misalnya mau ganti rantai nggak bisa gitu loh. Ini pun mau ganti rantai juga nggak ada. Ini kan dia dapat dua-duanya. Tapi lu mesti akuin dong di antara 3 jam tangan di depan kita ini pasti movement terbaiknya Vacheron. Vacheron, betul. Iya kan? Tapi kalau desain terbaik menurut gue Epi. Desainnya betul. Iya kan? Setuju. Tapi kalau misalnya Rolex gue nggak ngerti apa yang terbaik. Materialnya, rose gold. Oh iya, rose gold ya. Jadi kan kalian jadi pilihannya kan jadi ada plus minus nih gitu loh. Jadi kalian ntar yang bakalan bisa melihat sendiri ya. Kira-kira tuh bakalan gue lebih masuk ke mana nih? Gue mau yang sporty tapi mewah, Rolex ya. Oke. Gua mau ya HP lu kebiasaan silent makanya. Nah, tapi kalau misalnya yang kalau mau cari, aduh, gue tuh sukanya tuh jam tangan mahal, tapi gue demen yang sporty banget deh, tapi gue nggak mau yang terlalu norak gitu warnanya. Epigos. Oh, bisa. Gue mau yang sporty tapi enteng dipakai titanium, Epigos. Bisa. Gue mau barangnya sporty tapi gue nggak mau pasaran, Epigos. Nggak pasaran, bener. Gue mau barang mahal tapi materialnya bagus, Tapi Epigos. Vacheron juga nggak pasaran. Ya kan gue lagi mau ngomong ini dulu bentar lagi nunggu. Iya. Terus, oke. Bro, gue mau jam tangan, tapi gue tuh orangnya tuh bisa kadang-kadang gue sporty, kadang-kadang gue tuh mau formal, tapi gue nggak mau punya jam tangan banyak. Cuma mau semuanya satu aja, Vacheron. Loh, biasa Rolex orang kayak gitu. Emang kenapa? Karena orang yang beli Vacheron biasanya udah punya merek-merek lain. Oh, Rolex bosen. Ya kan biasa kan gini, Vacheron itu kan dia kan bukan jam tangan yang umum banget ya, yang nggak semua orang juga tahu. Orang kalau tahu jam mahal pasti Patek Philippe. Kalau orang bisa beli Vacheron itu pasti orang yang ngerti banget sama horologi. Orang yang ngerti banget sama horologi pasti punya brandnya banyak. Oh enggak. Nah biasanya tuh dimulai dari Seiko dulu, Tag Heuer, Panerai, Rolex, Epi. Nah baru mulai ke Vacheron. Oh enggak. Enggak. Lu sedih nggak ngedetnya gue ngomong? Oh enggak, gue tuh orang nggak mau yang pasaran jamnya. Orang pakai Rolex, gue nggak mau pakai Rolex. Ya tapi orang Epi gue mau pakai Epi. Kalau gue maunya pakai Vacheron aja. Gue mau cari yang sporty, bisa formal. Pokoknya. Tapi gue yakin banget orang nggak akan beli Vacheron satu untuk selama seumur hidup dia. Pasti punya merek lain. Semua pakai jam juga nggak ada yang pakai satu untuk selamanya. Sekarang mah kebanyakan juga tukar tambah. Bosenan semua. Derby pakai Datejust terus. Ya dia mah manusia lucu. Maksudnya kalau yang lain kan sekarang gini. Orang tuh sekarang beli jam itu banyakan tuh beli nambah, Bos. Udah gitu aja. Kalau nggak beli tukar tambah. Iya, kalau nggak nambah kita nggak cuan. Iya. Pasti nambah karena emang pilihan makin banyak sekarang gitu. Ya tapi ini kalau menurut gua karakter gitulah. Karakter. Tapi biasa kebanyakan orang kalau yang pakai seumur hidup satu biasa Rolex kali ya. Iya nggak sih? Ya, dia kan orang yang nggak terlalu suka jam tangan, yang penting gue punya jam mewah satu Rolex, ya udah pakai aja Rolex seumur hidup. Kan begitu biasanya. Biasa tuh yang dicari adalah yang kalau misalnya udah vintage-nya emang harganya naik atau mungkin ininya bisa jadi vintage, ya mereka pasti bakalan keep. Gitu iya, kalau misalnya kayak lu bilang nih, Epigos nih, lu kan tadi ngomongin ini langka, bahannya begini, warnanya begini, ini kan berarti orang hobi nih, suka sama jam tangan, pasti dia ada jam tangan kedua ketiga. Ya. Begitu juga Vacheron kan, unik gitu loh, ya kan. Nah kalau Rolex yang menurut gue itu, udah gue nggak terlalu suka jam, yang penting gue ada jam mahal satu, pakainya Rolex ya udah. Nah jadi ini 3 jam ini masuk ke semua karakter kalian nih, kalian tuh jadi tinggal kalian tuh pilih kalian tuh lebih suka yang mana gitu. Judulnya 400 jutaan dah. Betul, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, kebutuhan dan karakter kalian sukanya apa gitu. Oke, ya itu aja ya. Oke, jadi kalau misalnya masih kurang jelas datang ke toko deh. Nah kalau lu pilih mana? Kalau saya sih gampang. Gampang tapi mikirnya 3 menit. Soalnya semua gue suka, Bos. Ya kan salah satu lah. Kalau saya sih gampang. Salah satu. Kalau saya sih gampang. Ya elah lama banget. Lagi mikir, soalnya semua gue suka. Susah ngomong. Ya udah yang paling nggak suka ya deh. Oke, kalau gue untuk size ya, ini size-nya gue nggak suka. 40 soalnya kecil. Oh, size. Itu yang lu nggak suka? Size-nya ya, tapi ya. Tapi model suka. Oke. Kalau lu juga ini baca dong. Gue nggak suka semuanya kalau itu. Karena menurut gue, ya nggak tahu, kurang maco, dijadiin dress watch juga kurang pas, dijadiin sport juga kurang, karena udah rose gold tapi dikasih rubber. Si Willis udah 80 episode ngomongnya begini mulu ya, bosan ya. Subscribe, bye.